adalah rangkuman Mercato Juventus pada bursa transfer musim dingin ini. Juventus cukup sukses melakukan redundasi atau bisa disebut pengurangan pemain bergaji besar, dan melakukan penguatan di beberapa sektor tim Juventus usia 23. Untuk tim utama, Juventus tidak berupaya menambah tambahan amunisi, karena skuad yang ada saat ini masih kompetitif sampai saat ini, yang sebelumnya diterjang COVID-19 dan cedera sudah berangsur pulih dan bisa merumput lagi. Bahkan di saat pemain inti Juventus banyak yang absen, Juventus masih bisa meraih trofi Supercoppa dan berada di jalur Scudetto plus masih berada di dua kompetisi yaitu Coppa Italia dan UEFA Champions League. Efek pandemi ini, Juventus mengandalkan aset pemain mudanya melalui kebijakan plusvalenza untuk mengamankan capital gain dan berusaha menahan budget tim. Ada juga yang mengatakan, pemain-pemain muda yang direkrut awal musim sebagai bagian dari proyek jangka panjang Juventus dan tentu saja fokus di bursa transfer musim panas yang akan datang. Dengan modal dana yang tidak tersedot terlalu banyak di Mercato musim dingin ini, tapi di bursa transfer musim panas nanti Juventus akan dihadapkan pada permasalahan Khedira Jilid 2. Kali ini aktor utamanya adalah Douglas Costa, pemain berbakat dengan skill mumpuni tapi kesulitan berkembang karena hantaman cedera. Juventus akan mengantisipasi respon dari Bayern Munchen yang tidak bersedia menebusnya jika dijual. Faktor gaji mahal menjadi penghambat langkah kakinya untuk pergi dari Turin. Bergabung dengan Juventus di bursa transfer musim dingin ini, Juventus berhasil mendatangkan Nicolo Rovella dari Genoa, dengan biaya transfer mencapai 18 juta euro yang akan diangsur selama 3 tahun. Tetapi biaya transfer ini bisa menjadi 30 juta euro apabila Rovella meraih poin-poin tertentu yang telah disepakati antara Juventus dan Genoa selama durasi kontrak. Tetapi sebelum berseragam Juventus, Rovella akan sementara dipinjamkan ke Genoa sampai tanggal 30 Juli tahun 2022. Juventus mengontrak Rovella dengan durasi kontrak 4 tahun hingga tanggal 30 Juli tahun 2024. Juventus juga sukses melakukan pertukaran pemain dengan Olympique Marseille. Juventus mendapatkan Marc Yaquey dari Marseille sedangkan Marseille mendapatkan Franco Tommia dari Juventus. Juventus juga berhasil mendapatkan talenta muda VC Lugano Christopher Lumoyi, tetapi Lumoyi masih harus membela Lugano selama 18 bulan sebagai pemain pinjaman. Juventus juga mendapatkan talenta muda Udinese, Mattia Compagnon, gelandang muda kelahiran 2001 itu diproyeksikan akan bergabung dengan Juventus usia 23. Pemain Juventus yang meninggalkan Juventus di bursa transfer musim dingin ini, Sami Khedira akhirnya benar-benar meninggalkan Juventus di pertengahan musim ini. Setelah negosiasi alot pemutusan kontrak pada awal musim, akhirnya Khedira menyetujuinya di transfer musim dingin ini. Khedira resmi bergabung dengan klub Bundesliga Jerman Hertha Berlin. Juventus tidak akan mendapatkan kompensasi apapun pada transfer ini, karena sebelum bergabung dengan Hertha Berlin Juventus akan memutus kontrak Sami Khedira, dan membuat Khedira jadi free agent. Grazie Sami Khedira, Juventus meminjamkan salah satu aset mudanya Rolando Mandragora ke FC Torino. Mandragora akan dipinjamkan ke Il Toro selama 18 bulan dengan opsi kewajiban membeli. Juventus juga meminjamkan bek muda mereka Wesley kepada tim FC Sion. Juventus meminjamkan Wesley hingga akhir musim ini. Juventus menjual aset mudanya di Juventus usia 23 tahun Manolo Portanova dan Elia Petrelli ke Genoa. Mereka berdua sebenarnya adalah pemulus transfer Rovella ke Juventus. Portanova dihargai 10 juta euro dan bisa menjadi 15 juta euro apabila ada pencapaian tertentu yang diraih oleh Portanova selama durasi kontrak. Transfer ini akan diangsur Genoa 3 tahun. Sementara Elia Petrelli dihargai Juventus 8 juta euro dan diangsur juga selama 3 tahun. Di akhir Mercato Serie A ditutup, muncul kesepakatan antara Juventus dan Cagliari untuk Daniel Rugani.
tim yang sedang berjuang di Serie A itu akan membayar kepada Juventus 1,2 juta euro untuk kepindahan sementara Rugani ke Cagliari. Sementara Rennes sebagai tim yang meminjam Rugani lebih dulu akan mendapatkan 500.000 euro jika Cagliari bertahan di Serie A. Sebenarnya masa peminjaman Rugani belum selesai di Rennes, tapi Rugani gagal menunjukkan performa apiknya, dan Cagliari melihat kesempatan itu. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya teman-teman. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya, agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari Juicy Info. Salam sampai akhir, Vino alla fine, Forza Juve.